Tahu saung Ranggun nggak? Cikarang. Nggak tahu ya. Tahu kan? Tahu. Tahu nggak sih saung Ranggun tuh apa? Saung apa? Saung Ranggun. Saung Ranggun. Nah, Apa tuh ya? nggak tahu ya. Gak tahu deh. Saung Rangon terletak di Kampung Cikedokan, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Menurut informasi, rumah panggung ini dibangun oleh buronan Belanda. Pangeran Rangga, putra dari Pangeran Jayakarta, sang tokoh Betawi yang berperan penting dalam perlawanan terhadap Belanda di kawasan Jakarta dan Bekasi. Di sini konon menjadi tempat persembunyian bagi Pangeran Rangga pada abad ke-16. Lalu, sekitar 1 abad kemudian, saung ini ditemukan oleh Raden Abbas. Kemudian keturunannya menjadi penjaga atau juru kunci secara turun-temurun hingga saat ini. Nama Ibu Sri Sumiati dari Kampung Cikedokan, Desa Cikarang Barat. Ibu di sini sebagai juru rawat atau juru kunci. Iya memang dari keturunan, dari kakek, nenek, emak, ibu, bapak. Kalau awal mualah saung Ranggon ini, ibu juga nggak tahu. Soalnya kan dari kakek gitu, Ibu taunya dari eyang Mbah Raden Abbas yang makaman di sono, yang di danau tuh. Dia di abad 16 datang ke sini udah begini. Iya, Mbah Raden Abbas, Mbah Bali, Mbah Bujang, Mbah Jataruna, Pangeran Rangga, Pangeran Jakarta. Ya emang di sini tempat peristirahatan para wali sini. Tempat rapat, diskusi gitu sini. Ada sumur ini, bangunan ini. Kadang-kadang kalau di amalan Jumat Kliwon ya, itu ada putri pada mandi gitu di situ. Putri yang 7 itu ada mandi di sumur itu. Biasa tamu juga banyak yang mandi. Kalau orang sakit, ya percaya bisa sembuh gitu. Ibu juga nggak bisa yang ya Gusti Allah semua juga ya. Cuma hanya menyampaikan gitu. Cuman banyak yang sembuh, orang sakit, orang apa, orang minta jodoh, orang apa gitu. 1 suro biasanya gitu. Kan cuci pusaka. Cuci pusaka semuanya yang ada di atas dicuci gitu. Tiap 1 suro, tiap mulut kalau mau 1 suro gitu. Ya arak-arakan pakai obor gitu ya. Aku kegiatan ibu sehari-hari, ya kalau ada tamu datang gitu. Apa yang tujuan dia masing-masing gitu, yaitu mah rahasia apa nih ya pinta gitu, ibu yang ikrarkan gitu ya, wakilkan menyampaikan gitu pada karomah-karomah yang ada di sini gitu ya. Orang minta jodoh juga kadang-kadang kebetulan gitu jadi gitu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya khodamullah bil ghaibi asra hadiri ya Allah Gusti Allah. Hapunten ayang maaf lahir batin enak intuiti sebutan Allah yang Maha Kuasa. Hakikat Gusti syariat karomah Saung Ranggon sing barokahna karomah sahabat Gusti. Selamat berkah ya. Biasanya kan nanti tanggal 15 kan ada kesenian ya dari tenda apa tuh ayuan apa siapa ya, kebetulan tanggal 15 ibu lagi sakit, dia nggak permisi moto apa gitu. Itu kesenian itu gendang pencak, topeng, belantek itu sini udah maju gitu ya, itu kesurupan semua gitu, kepanjak-panjak semua kesurupan gitu.
Ternyata ibu nggak ditegur sama dia. Nggak, Bu saya mau main ini, nggak. Pas ibu suruh bangun, tolong Bu, ono yang kesurupan diemin, kata gitu ya. Bangsa bodoh bilang ke rumah ibu, kata gitu ya. Kasihan Bu, kasihan, pada nangis semua gitu ya. Ibu dituntun, digotong, dibawa ke atas ke sini. Ternyata ada perempuan, ketuanya katanya. Biarin saya bisa ngatasin, kata gitu ya. Silakan kalau bisa ngatasin gitu ya. Baru naik 7 langkah dilemparin ke sini. Ada yang lemparin gitu. Tuh bangun lagi dia, naik lagi ke atas. Mohon maaf gitu dia ke atas. Ternyata karomah yang di sini tengah hari gitu ya. Berisik katanya, nggak permisi, nggak apa. Di sini kan ada yang punya, kata gitu ya. Kenapa? Kata sewenang-wenang, kata gitu ya. Ya udah ibu iniin, so diam gitu. Diam semua. Biasanya kalau setiap malam Jumat suka ada suara kuda kencana di atas gitu, kayak terbang kayak gitu kedengeran malam-malam. Terus ada sosok kakek-kakek, ada selendang merah juga di sumur karena kan di situ juga ada sumurnya. Biasanya banyak pengunjung yang datang, banyak buat pengen tahu sejarah-sejarahnya. Terus juga kalau setiap tahun di sini juga harus mengadakan kesenian kayak jepongan, topeng, pokoknya masih banyak sih tradisi-tradisinya yang dipakai gitu. Pokoknya harus ada setiap tahunnya tuh, setiap bulan Maulid ya, di sini tuh harus ada kesenian gitu, nanggep-nanggep kayak gitulah. Enggak sih, malah enak, jadi lebih rame juga, banyak pengunjung yang datang pengen tahu kayak gitu. Terus juga kan karena ini juga kan cagar budaya juga, jadinya ya merasa ini aja enak gitu. Tanai Production House. Jaya, jaya, jaya.